Shalom sobat. Sobat, ini ada berkomentar. Bapak tahu siapa roh kebenaran yang diutus Bapak pengganti Yesus itu? Bapak baca Yohanes 15:21. Lagi-lagi kata dia yang mengutus aku. Nah sobat, silakan baca Alkitab itu, baca perikop lengkapnya supaya kamu paham. Jangan copy paste, apalagi comot-comot ayat. Baca perikop lengkapnya supaya kamu paham sobat. Jadi, saya berkata sama kamu, roh kebenaran itu ialah Roh Kudus. Kita baca yang pertama, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi jelas yang pertama, Roh Kudus ataupun penghibur ataupun roh kebenaran itu diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Berarti apa? Bagian dari Bapa. Dan Roh Kudus, penghibur ataupun roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ayat ini juga menjelaskan tentang Tritunggal ataupun Trinitas ya sobat ya. Supaya kamu lebih paham lagi, saya baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas sobat ya, makanya baca Alkitab itu, baca perikop lengkapnya, jangan comot-comot ayat apalagi copy paste. Nah, untuk Yohanes 15 ayat 21. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi ayat ini juga menjelaskan tentang yang dilakukan mereka, maksudnya apa? Yang dilakukan dunia ini kepada para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksudnya apa sobat? Banyak orang akan membenci kami sebagai orang Kristen karena kami menyembah Tuhan Yesus Kristus. Makanya sobat, sebelum ayat 21 kamu baca dulu ayat 18-nya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi itulah mengapa kami orang Kristen sangat bangga kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengatakan hal ini sebelumnya kepada kami. Itulah iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang maha tahu. Dan buktinya sekarang banyak di Indonesia ini sobat, orang yang membenci Kristen. Banyak sekarang di Indonesia ini sobat, Kristen fobia. Nah itulah makanya kami lebih beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang maha tahu. Karena kami menyembah Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang membenci kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuasa, yang mengalahkan maut. Tuhan yang maha pengampun, yang mengampuni kami orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Sebab mereka tidak mengenal Dia. Sebab mereka membenci kami orang Kristen. Karena apa? Karena tidak mengenal Tuhan yang benar, yaitu Bapa yang di surga, yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus. Makanya baca dulu sobat Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Oleh sebab itu sobat, kenali Tuhan Yesus Kristus supaya kamu bisa mengenal Tuhan yang benar. Itu maksud ayat ini. Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus bukan berarti Bapa itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan. Tetapi kamu pahami juga Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu merupakan satu kesatuan. Sama seperti halnya, apakah tubuhmu lebih tinggi daripada rohmu? Apakah rohmu lebih tinggi daripada jiwamu?
Tidak sobat, tetapi itu menjadi satu kesatuan yang kami sebut sebagai Trinitas ataupun Tritunggal. Bapa, yang kedua Putra ataupun Tuhan Yesus Kristus, ataupun Firman, yang ketiga adalah Roh Kudus. Oke sobat ya. Jadi kamu pahami juga tadi Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Begitu sobat. Silakan baca lagi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14-nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sobat, kamu harus paham ya, baca Alkitab itu jangan comot-comot ayat, apalagi copy paste dari orang yang tidak paham tentang Alkitab, yang tidak paham tentang Kristen, tapi merasa tahu. Oke sobat, mohon maaf kalau salah kata. Tetap semangat terus baca Alkitab dan Tuhan berkati. Shalom.